Yang pertama adalah kita ini harus tahu bagaimana atau apa tujuan kita dalam 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan kurang lebih 10 tahun ke depan. Nah, yang tadi dari Kak Wayan tadi luar biasa ya sharingnya ya. Dari umur kelas 4 SD, kelas 4, kelas 5 SD sudah bisa berpikiran semacam itu begitu loh. Jadi sudah ada tahu bahwa tujuannya adalah harus sekolah tinggi. Kelas 4 SD, kelas 5 SD begitu. Sementara zamanku dulu kelas 4 SD, kelas 5 SD ya yang dipikiran main, Kak Wayan. Main layangan ya? Iya, karena itu mungkin memang pengalaman orang beda-beda, Kak Wayan ya. Jadi ketika ada terjadi sesuatu hal, itu yang bisa mengubah hidup kita, begitu Kak Wayan ya. Ya, betul. Nah, luar biasanya dengan pengalaman yang semacam itu, Kak Wayan bisa berpikiran sekolah tinggi begitu ya, kelas 5 SD. Dan akhirnya tercapai sekolah tinggi itu, dan ada tujuan lagi yang singkat begitu ya, untuk mendapatkan motor Honda Tiger 2000. Yang kala itu, aku belum kesampaian Kak Wayan, waktu itu motorku adalah Yamaha F1 ZR. Iya. Motor bebek. Nah itu, jadi kita harus tahu apa tujuan kita dalam waktu beberapa tahun ke depan begitu. Kemudian setelah kita tahu tujuannya, kita tetapkan siapa role model atau siapa contohnya begitu Kak Wayan ya. Nah dalam hal ini tentunya Kak Wayan tuh sangat-sangat bisa untuk dijadikan contoh nih untuk teman-teman peserta di sini ya, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Setelah menentukan contohnya, kemudian kita harus tahu bagaimana mengejarnya. Jadi tentukan dulu, tentunya targetnya beda-beda Kak Wayan ya. Betul. Di antara teman-teman di sini. Setelah tahu targetnya, cari tahu bagaimana cara mencapainya begitu. Kemudian setelah tahu cara bagaimana mencapainya, yaitu yang paling berat yang nomor 3 nih Kak Wayan. Ya, betul. Harus bekerja keras, harus berkomitmen, harus berani bayar harga. Nah itu yang nomor 1, nomor 2 tuh relatif bisa kita kerjakan gitu ya Kak Wayan ya. Ya. Cari tujuannya itu gampang. Kemudian cari caranya itu ya masih gampang lah. Cuman yang nomor 3 ini menentukan bukan menentukan, maksudnya bekerja keras, menjalankan itu sampai bekerja kerasnya itu sampai dengan mendapatkan tujuannya itu. Nah itu kadang-kadang bekerja keras itu sesaat aja Kak Wayan. Jadi awal-awal gitu semangat. Nah setelah ada hambatan-hambatan di tengah, nah itu kendor tuh. Iya, betul. Nah ini teman-teman, kita sekarang sharing diskusi. Silahkan kalian kasih pendapat, kasih tanggapan ataupun pertanyaan terkait khususnya 3 poin yang disaringkan oleh Kak Wayan. Dan poin-poin bonusnya tadi ya, bagaimana kita jangan hanya menjadi bucin, tentunya harus menjadi pencin, pengendali cinta atau penguasa cinta begitu. Dimana itu tadi yang aku noted di sini adalah kita sebagai personal atau sebagai seseorang harus mempunyai nilai, harus mempunyai value. Nah, di antaranya adalah sehat, punya badan yang ideal, cantik, cakep, awet muda begitu ya, dan tentunya punya keuangan yang baik gitu ya Kak Wayan ya. Jadi nggak cuman sehat, keren, cantik doang begitu. Kalau keuangannya nggak oke, akhirnya nanti bucin juga. Iya, betul. Nggak enak jadi bucin, nggak enak. Nggak enak jadi bucin. Salah satu faktor yang penting adalah memang keuangan yang baik. Dan bukan menjadi masalah kalian yang masih remaja, masih 17 tahun, sudah punya mindset, sudah punya visi tentang keuangan yang baik, Kak Wayan ya? Ya, betul sekali, betul. Oke, silakan nih teman-teman di sini sharing atau kasih tanggapan atau berpendapat juga boleh, maupun bertanya. Kalau dari aku nih Kak Wayan, ya silakan Bang. Kalau dari aku yang nomor 3 nih Kak Wayan, kembali tadi. Yang nomor 1 sih kita pengennya dalam waktu jangka pendek maupun jangka menengah atau jangka panjang itu kita bisa lah create gitu. Kita bisa menentukan apa tujuan kita. Kemudian gimana cara mencapainya kita juga relatif bisa dengan kita cari role model, kita cari teman untuk diskusi. Oh baiknya untuk tujuanku kayak gini gitu.
Ya, cuma untuk meneguhkan yang nomor 3 nih, Kak Wayan, komitmen bekerja keras, berjuang, konsisten, sabar, hingga mencapai tujuan. Kan kata kuncinya adalah melakukan ini sampai mencapai tujuan. Jadi kalau belum capai ya belum kendor gitu. Itu gimana Kak Wayan tipsnya? Oke, Bang Ical, memang itulah yang selalu saya temuin ya. Saya kebetulan bergerak di salah satunya. Artinya semuanya ya, termasuk saya punya 3 usaha ya. Satu yang di pasar buah, kemudian yang saya juga di dunia saham ya. Saya yakin Bang Ical paham itu. Yep. Saya juga bergerak di PT Hayo ya sebagai bisnis jaringan. Dan ketiga-tiganya ini itu betul-betul memang tadi membutuhkan sebuah ketekunan, sebuah ini. Pertanyaannya, saya tidak menceritakan orang lain, saya menceritakan diri saya. Bagaimana saya sampai di titik ini, kan begitu poinnya ya. Nah, kalau kayak di pasar buah Bang Ical, saya itu sebenarnya tahun 2005, ketika saya lulus, itu adalah usaha yang memporak-porandakan kehidupan saya. Bagaimana yang saya dulu hidup nyaman, punya deposito, akhirnya saya jatuh di pasar itu ya. Di tahun 2005, saya boleh dikata sempat di Jogja itu, ya kebetulan Coach Al Bambang beliau paham saya. Sempat seperti orang gelandangan Bang, nggak berani pulang, malu saya, jatuh waktu itu ya. Tapi kenapa sampai hari ini saya bisa berkebun? Ya nanti saya sampaikan tipsnya. Kemudian yang kedua Bang, ini yang jujur luar biasa lagi membuat saya mungkin buat adik-adik ya, buat adik-adik ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Tapi buat kita Bang Ical, apalagi sudah pernah di dunia saham ya, paham itu. Saya bahkan 3 tahun Bang, itu juga jatuh bangun. Sampai pernah mobil saya terjual. Ya bahkan ya ini saya nggak malu cerita ya. Sampai saya punya rumah tangga ya bukan. Itu juga salah satunya di situ. Jatuh bangun. Nah begitu pun di bisnis jaringan Bang, saya juga jatuh bangun. Nah pertanyaannya kenapa Kak Wayan atau saya sampai di sini tetap bisa bertahan? Bahkan teman-teman saya sampai berkata, oh gila ya, ini teman-teman kuliah saya, teman-teman yang dulu boleh dikata ya sering pinjam duit lah, nah gitu. Lu gila ya, tetap bisa bertahan walaupun situasinya seberat itu, kamu tetap konsisten. Nah saya dulu pernah kembali lagi ke masa kecil saya. Kenapa saya juga zamannya nanam jeruk Kak, Bang Ical, itu saya tetap konsisten. Godaannya kan banyak. Satu, anak-anak seusia gitu kan tadi bermain ya, kita bermain ini dan seterusnya kan situasi yang enggak ini memungkinkan sebenarnya usia-usia saya. Tapi kenapa saya bertekun menunggu sampai 5 tahun saya di kebun agar jeruk itu berbuah, kan begitu. Lalu kemudian saya juga ketika ini, itu poinnya yang akhirnya saya dapat sebuah buku ya. Walaupun saya udah nerapin, tapi dulu nggak ngerti gitu. Tapi setelah dapat buku ini baru paham. Jadi bahwa otak itu Bang, itu secara umum itu kan akan selalu merespon yang namanya kenikmatan. Dia akan merespon kenikmatan, bukan merespon kesengsaraan. Jadi nikmat dan sengsara gitu, otak itu. Nah, saya dulu kenapa bertekun di jeruk? Karena yang ada di otak saya itu hanya kenikmatan. Bahwa apa? 6 tahun saya panen jeruk. Saya sekolah tinggi. Kemudian di tahun kedua saya bekerja nanam, ditanam lagi oleh kakak saya. Kamu nanti panen itu akan bisa beli motor Tiger. Jadi kenikmat. Bukan ketakutan yang ditanam di otak saya, enggak. Jadi nggak kepikiran capeknya merawat kebun jeruk. Terus kehilangan waktu bermain, nggak kepikiran ke situ ya? Karena yang nikmat-nikmat yang muncul, nikmat-nikmat gitu. Nah sekarang kita fair Bang. Saya tanya nih adik-adik, ini kan udah mulai remaja. Kapan adik-adik itu bisa jadi hujan Anda lawan, kadang-kadang malam Anda lalui, kadang-kadang mungkin manjat tembok pun Anda lalui. Ketika Anda seneng lewat apa? Anda naksir seorang cewek. Itu kan seneng. Ya. Jadi senang itu tidak sebatas uang, tapi kenikmatan itu wujudnya macam-macam. Tapi coba kita, kalau di otaknya itu adanya ketakutan atau penderitaan. Ya contoh, kita diputus cewek. Ya saya yakin lah semua orang pernah ngalamin. Itu kan kayaknya males saja. Kenapa? Dunia itu seperti kiamat. Ya betul Bang. Nah, akhirnya Bang, dari 3 tadi, saya di pasar buah, saya di saham, saya di bisnis ini, itu juga saya berlakukan.
Yang saya pikirkan misalnya kayak saya di pasar buah, saya pikirkan apa? Bagaimana sehingga ketika saya dapat untung. Itu aja yang ada. Begitu pun dulu kecil, yang saya pikirkan itu, walaupun bahkan ya Bang, dulu ya kecil, ketika nanam jeruk saya dan kakak saya, oleh almarhum bapak saya juga ditentang Bang. Kenapa? Karena di kampung saya kan nggak ada nanam jeruk. Terus diprovokasi oleh om saya sendiri ke almarhum bapak saya. Loh nanti kalau tanah semua ditanami, waktu itu ada 9 hektar, semua ditanami oleh kakak saya. Terus nanti kalau panen siapa yang ngebeli? Jadi diprovokasi begitu. Kemudian berikutnya lagi, nanti kalau ini semua ditanami, gimana? Kamu nggak bisa tanam padi. Bapak saya digituin, sehingga kan kami diserang oleh bapak, dimarahin tanam jeruk. Tetapi karena tadi kakak saya itu sudah pernah melihat role modelnya, ya, melihat role modelnya, jadi tetap konsisten Bang. Karena sudah tahu bahwa 6 tahun tuh kan begini, kan begitu. Jadi nikmat terus muncul. Nah, ketika nikmat itu terus muncul, Bang, saya pun sama. Mau ngelihat anak-anak bermain enggak jadi masalah. Kenapa? Saya melihat saya nanti akan begini, saya akan begitu. Nah, gitu, Bang. Nah, itu akhirnya saya bawa juga ke dalam hal misalnya dalam pekerjaan saya di pasar buah. Saya ngebayangin nanti saya untung, nanti saya untung, nanti saya untung. Jadi artinya apa? Bang Ical bayangkan, saya kalau udah musim jeruk, Bang, itu biasanya itu non-stop bergadang Bang, itu sampai 3 bulan kalau di musim jeruk. Tapi kenapa saya bisa lakoni? Kenapa saya ngebayangin nanti di akhir saya dapat puluhan juta, dan memang faktanya kadang begitu Bang. Kan seneng kita. Kemudian di bisnis saham Bang, saya jatuh bangun, ya sampai mobil terjual dan seterusnya. Tapi di otak saya hanya berpikir apa? Role modelnya Warren Buffett Bang. Orang Warren Buffett juga bergerak. Dan hari ini kita tahu sendiri, beliau orang terkaya kan begitu. Berarti apa? Itu bisa dicapai. Walaupun begadang, jatuh bangun, harus bla-bla, terus konsisten. Karena nikmat. Begitupun di bisnis yang saya jalankan jaringan ini, Bang. Saya ngeliat role modelnya seorang Pak Jim di Malaysia. Bagaimana beliau, ya, hari ini betul-betul nilai tadi ya yang saya kasih tahu adik-adik. Sehat, cantik, awet muda, dan betul-betul punya uang, walaupun tidak bekerja pun masih punya uang. Nah, itu yang ada di otak saya. Sehingga apa? Ketika katakan mental down itu biasa, manusia, emosi naik turun. Tapi kalau pikiran kita selalu bayangkan, oh saya senang nanti, oh saya senang nanti, oh saya senang nanti, oh saya senang nanti, kita akan terus survive. Step by step, dan akhirnya apa? Kita nggak akan kerasa, ternyata sampai di titik yang kita mungkin sudah mulai mau. Jadi gimana tipsnya Kak Bang Ical dan buat adik-adik, termasuk dalam hal adik misalnya belajar. Saya juga sama dulu pernah belajar, pernah di dunia kampus, ya. Bagaimana saya di kampus itu kan pengaruhnya luar biasa, Bang. Ya kita tahu sendiri lah nanti adik kalau udah terjun di dunia kampus itu lebih gila lagi saya bilang. Kenapa? Karena kita nggak ada yang ngatur. Anda mau kuliah karepmu, orang kuliah ya rapopo, nah gitu. Tetapi saya di situ membayangkan bagaimana saya nanti ketika sudah lulus, waktu itu ya di awal-awal kuliah ya sebelum saya ke entrepreneur, ketika saya sudah lulus, nanti saya cari pekerjaan waktu itu, saya belum berpikir entrepreneur waktu itu, saya menikah. Nah, jadi ngebayangin bahwa nikmat banget nanti menikah itu Bang. Sehingga apa? Belajarnya jadi semangat. Orang lain Bang ngerjain skripsi itu 2 semester Bang. Saya hanya 3 bulan. Dan itu saya dapat nilai A+. Wah keren kan? Kenapa? Mindset, lagi-lagi mindset. Mindset bahwa apa? Seneng. Jadi saya tidak membayangkan ketakutan. Misalnya contoh, wah bayangkan nanti kalau Anda nggak lulus, nanti orang tua. Saya buang itu Bang. Yang saya pikirkan adalah kesenangan. Gitu. Nah akhirnya apa? Mungkin Bang Ical kenal saya beberapa waktu ini dan mungkin adik-adik juga pernah lihat saya di Zoom. Saya nggak pernah yang namanya sendu, sedan itu nggak pernah. Walaupun ya hari ini hidup saya itu S3. Sedih, senang, sendirian, nggak apa-apa. Tetapi karena tadi saya selalu membayangkan saya senang. Misalnya tadi saya di dunia pasar nanti senang. Biasanya setiap bulan 10 saya dapat puluhan juta lagi. Nanti di dunia saham, sekarang nggak kerja pun sudah mulai dapat. Di bisnis jaringan, saya juga tiap tanggal sekian udah mulai ada pemasukan tanpa harus saya bekerja pun. Nah, itu yang selalu kita tanamkan. Begitupun buat adik-adik yang hari ini masih belajar di sekolah. Bayangkan nanti,
Ketika saya lulus, wow, keren sekali. Saya akan kuliah, saya akan punya pacar baru, ya pacar yang sekarang di SMK buang saja, cari yang baru di kuliah. Bayangkan itu deh, sehingga kita gembira belajarnya, gitu. Nah itu Bang, tipsnya. Jadi tipsnya gini, nggak usah terlalu rumit-rumit, pikirkanlah kesenangannya. Makanya yang paling penting apa? Punya role model tadi. Saya di bisnis jaringan ini di PT Hayo, role model saya adalah seorang Pak Jim Bang Ical. Saya sudah ketemu berapa kali dan saya melihat persis ya bagaimana kehidupan beliau, betul-betul Bang. Nggak kerja pun tiap tanggal 15, nggak bisa tolak dia kemasukan uang terus-menerus. Nah itulah yang ada di otak saya terus-menerus, sehingga apa? Berjalan. Apakah saya tidak mengalami hambatan, rintangan, tantangan? Mengalami, tetapi ya fine-fine aja. Kenapa? Karena ada role model tadi Bang. Sama saya dulu di dunia saham. Apakah pernah frustasi? Ya pernah. Tapi sesaat. Manusia biasa. Adik-adik juga kalau misalnya lagi jenuh, lagi bosan belajar, itu biasa deh. Kenapa? Adik masih manusia. Kecuali adik sudah tidak jadi manusia. Nah itu beda tema. Jadi ketika jenuh ini, ya udah main aja dulu. Nah makanya Nek, kalau Kak Wayan nyaranin ya, paling tidak punyalah teman lawan jenis. Tidak harus pacaran ya, karena itu saling mensupport. Kak Wayan, saya deketin cewek aja nggak berani. Nah makanya terapin ilmu-ilmu tadi. Saya yamin 1 bulan ke depan Anda semua akan punya pasangan. Itu juga membuat kita senang ya, kita buat senang gitu. Jadi tipsnya itu Bang Ical, otak manusia itu sebenarnya dia senang merespon kenikmatan, bukan penderitaan atau sengsara. Makanya apa? Bangunlah sebuah kenikmatan atau kesenangan di dalam pikiran dengan cara bagaimana biar nggak rumit-rumit, cari role model yang kita mau seperti itu. Udah, itu aja terus. Dan bila perlu, ya katakanlah misalnya itu bila perlu ambil juga fotonya dan seterusnya, taruh aja. Mungkin di wallpapernya atau di rumah. Ketika kita lagi down, lihat orang ini, yes, nanti saya bisa happy seperti dia. Nggak apa-apa, saya sekarang lagi mengalami hambatan. Begitu Bang, termasuk di bisnis yang kita sekarang kerjakan di PT Hayo Bang. Itu biasa Bang. Nah makanya mungkin saya sudah dari kecil terlatih membayangkan senang, jadi ya tetap aja saya jalan. Nah, kata kesimpulannya, konklusinya, itulah yang menimbulkan yang saya sebut dengan sebuah belief, keyakinan. Gitu, keyakinan karena senang, gitu. Bukan karena ketakutan. Karena pada dasarnya manusia, ya saya baca bukunya itu ya, senang dengan yang nikmat-nikmat. Makanya kan kalau sudah bicara kenikmatan, kadang-kadang manusia itu kan akal sehatnya nggak jalan, Bang. Ya, contoh kasus-kasus lah ya. Mungkin kenapa banyak orang korupsi Bang? Karena dia membayangkan punya uang banyak, akhirnya dia korupsi, seneng dia. Nah gitu, jadi nggak mikirin gimana dia di penjara dan lain sebagainya. Gitu. Jadi poinnya adalah adik-adik semua ya, memang nggak gampang. Bagaimana menerapkan poin yang ketiga? Anda berjuang, konsisten, tekun dan seterusnya. Itu memang nggak gampang. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, agar adik lebih gampang bisanya, nah mulailah berlatih membayangkan hal yang nikmat-nikmat tadi. Misalnya, bayangkan tadi ketika adik cepat lulus dengan nilai baik, ya, adik bisa sekolah nanti di kampus yang lebih bergengsi, atau bisa nanti cari kerja dengan mudah. Nah itu bayangkan itu, ya, bayangkan itu, dan akhirnya apa? Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi tadi hal pertama akan tercapai. Gitu adik-adik ya, gitu Bang Ical, gitu ya, Bang Ical. Siap. Ya. Itu kurang lebih Bang Ical. Itu kembali lagi cerita pengalaman saya. Jadi saya ulang sekali lagi, ya. Timbulkan keyakinan dari kenikmatan. Jadi kenikmatan membawa keyakinan atau keyakinan dari kenikmatan. Nah, gitu Bang Ical. Siap. Nah, itu sekaligus menjawab nih beberapa tanggapan, beberapa pendapat begitu ya dari teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube nih. Beberapanya ada respon nih Kak Wayan. Nah, itu kesimpulannya adalah otak kita ini pasti bisa merespon ke ketidakenakan maupun bisa juga merespon kenikmatan. Nah, tentunya dari kita sendiri yang mengarahkan responlah otak kita tuh terhadap yang enak-enak, terhadap kenikmatan begitu. Jadi terhadap yang tidak enak, terhadap yang tidak nyaman itu enggak usah kita respon begitu ya, Kak Wayan ya. Betul Bang Ical. Terakhir Kak Wayan,
yang ada hubungannya dengan aktivitas peserta kali ini. Ini kan anak-anak ini, peserta ini, siswa-siswa ini lagi PKL, praktek kerja lapangan. Yang PKL di DMCC ini, mereka dilatih untuk membuat banyak konten kreatif, konten marketing begitu, kemudian mempostingnya di sosial media, kemudian mengoptimasikannya di sosial media yang punya tujuan adalah mendapatkan beberapa atau banyak transaksi tentunya, begitu kan Kak Wayan? Jadi kan ada tujuannya nih, tujuannya yang seperti poin 1, 2, 3 tadi, tujuannya yaitu di akhir periode PKL selama 6 bulan nih kemarin Kak Wayan, dari bulan Agustus, Juli tepatnya ya, Juli sampai dengan Desember, itu mempunyai tujuan adalah, tujuan akhirnya sebenarnya mendapatkan transaksi. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat konten kreatif, dengan memposting, dengan mengoptimasi. Yang itu kemarin sudah dapat banyak ilmunya itu dari Coach Albambang dan teman-teman yang lain begitu. Kemudian sudah punya role model juga. Terus yang di poin nomor 2-nya sudah tahu caranya bagaimana cara untuk mendapatkan transaksi itu Kak Wayan. Nah, tinggal di nomor 3-nya itu mereka konsistennya. Ini mungkin sekaligus closing statement nih dari Kak Wayan. Mereka itu kan tujuannya harus bisa mendapatkan transaksi, yang dimana itu tidak banyak yang sudah berhasil melakukannya Kak Wayan. Nah, walaupun program kita digital marketing dan content creation, di sini juga teman-teman diarahkan atau juga disarankan untuk melakukan aktivitas offline marketing, Kak Wayan. Jadi mereka juga bisa mencari pasar dengan tujuan mendapatkan transaksi di sekitarnya mereka yang bisa mereka temuin secara langsung, mulai dari ring 1, ring 2, dan sebagainya. Mungkin Kak Wayan sekaligus menjadi closing statement, bisa dong kasih motivasi biar teman-teman ini bisa mencapai tujuannya, yaitu tujuannya adalah mendapatkan beberapa atau cukup banyak transaksi itu Kak Wayan. Yang itu nanti bisa menyambung dengan apa yang Kak Wayan sharingkan di awal, bagaimana kita menjadi seorang personal itu harus mempunyai value yang sehat dan lain sebagainya, sampai dengan, nah kalau di-sharingkan teman-teman di sini Kak Wayan, yaitu sampai dengan good looking, good reckoning. Ya, berarti kata tadi good looking, good reckoning, artinya kan adik-adik sudah mulai sefrekuensi dengan kita ya, berarti sudah sepakat. Yang penting kan itu dulu, sepakat bahwa kita harus punya nilai. Nilai kita adalah sehat, cantik, awet muda, dan tentunya punya finansial. Ini yang terakhir kan begitu ya kuncinya. Oke. Kembali lagi ya adik-adik semua, Bang Ical, jadi memang terkadang kan begini, kalau saya selalu memakai tagline begini, kadang-kadang memang tidak seindah omongannya semudah itu Ferguson. Nah, kemudian dulu ada tagline motivator kita dulu ya, gitu, kadang-kadang tidak seindah bicaranya Bang Mario Teguh kan begitu. Oke, ya betul, saya setuju itu karena saya orang lapangan ya, bukan seorang yang hanya baca buku ya, tapi itu seorang lapangan. Oke, jadi tipsnya sekali lagi ya adik-adik semua, bagaimana betul-betul menghasilkan transaksi yang ujungnya kan nilai yang terakhir itu adalah kesejahteraan kita bisa punya, yaitu apa? Good reckoning ya, atau dompet kita jadi tebal gitu ya. Nah tadi saya mengatakan bagaimana mengatasi kendala, hambatan, rintangan tadi kan dengan Anda selalu punya pikiran atau menanam di dalam otak Anda ada tentang kenikmatan daripada model yang sudah Anda tetapkan, tujuan yang Anda mau. Itu yang ditanamkan kan, itu yang harus. Nah, tetapi juga terlepas dari itu tadi bahwa apa? Di lapangan itu juga tidak seindah omongannya Ferguson, kan begitu. Ini yang harus Anda, justru inilah sebenarnya titik poinnya kalau saya bilang. Kenapa seorang Kak Wayan ya, itu panggilan Bang Ical ya. Kenapa? Kalau di Bali itu Kak itu berarti kakek. Tapi tidak apa-apa, memang saya sudah punya cucu di Bali. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang memang selalu saya di closing statement akhir, saya selalu akan berikan ini. Kenapa? Karena inilah sebenarnya motor penggeraknya Anda bisa akan menerapkan step yang ketiga tadi, bekerja keras, tekun dan seterusnya.
Anda harus memahami bahwa apa? Di dalam dunia bisnis atau di dalam apapun itu akan selalu berlaku hukum iya dan tidak. Nah, ini Anda harus tahu. Apapun ya, termasuk dalam hal pendekatan cewek. Dia bisa mau, bisa tidak. Itu harus Anda pahami dulu. Ya. Begitupun nanti di dalam hal, apalagi saya berbicara konteksnya dalam hal pemasaran. Hukum itu tidak bisa Anda lawan. Anda hanya bisa ikutin. Bahwa akan ada iya, akan ada tidak. Anda harus paham itu dulu. Ya, itu intisarinya. Setelah Anda nikmat tertanam di sini, Anda juga harus paham betul ketika nanti Anda mewujudkan itu di lapangan, Anda akan ketemu orang yang iya, orang yang tidak. Kenapa? Karena itu hukum alam. Hukum alam itu begini deh. Hukum alam itu adalah sebuah hukum ketika Anda lakukan, Anda percaya atau tidak, apapun latar belakang pendidikan, ras Anda, agama Anda, kalau Anda lakukan, itu akan kejadian, terlepas dari percaya atau tidak. Contoh yang paling real, ini terutama adik-adik teknik, saya yakin paham, kebetulan juga background saya teknik, yaitu hukum alam dalam hal ini hukum gravitasi bumi. Anda tidak percaya ataupun percaya, ketika Anda menjatuhkan benda dari ketinggian, pasti jatuhnya ke bawah. Anda percaya atau tidak percaya, akan kejadian. Itu hukum alam. Nah, begitupun nanti di sini, Bang, terutama dalam hal bisnis pemasaran nih, itu berlaku yang namanya hukum probabilitas, hukum kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Atau lebih gampang mudahnya, ya saya sederhanakan, itu akan berlaku hukum dadu, hukum peluang. Nah, terus gimana caranya Pak Wayan? Caranya adalah Anda lakukan terus, tidak usah harus berpikir iklan saya harus sempurna, iklan saya harus yang terbaik. Ini pengalaman saya. Kenapa? Karena apapun iklan yang Anda buat, itu akan menemukan orang yang nanti akan senang dengan iklan ini. Tetapi untuk menemukan yang senang dengan iklan Anda, mungkin butuh 1000 kali, itu ketemu satu orang yang cocok dengan Anda. Karena itu hukum alam. Hukum alam itu begini deh. Hukum alam itu adalah sebuah hukum ketika Anda lakukan, Anda percaya atau tidak, apapun latar belakang pendidikan, ras Anda, agama Anda, kalau Anda lakukan, itu akan kejadian, terlepas dari percaya atau tidak. Contoh yang paling real, ini terutama adik-adik teknik, saya yakin paham, kebetulan juga background saya teknik, yaitu hukum alam dalam hal ini hukum gravitasi bumi. Anda tidak percaya ataupun percaya, ketika Anda menjatuhkan benda dari ketinggian, pasti jatuhnya ke bawah. Anda percaya atau tidak percaya, akan kejadian. Itu hukum alam. Nah, begitupun nanti di sini, Bang, terutama dalam hal bisnis pemasaran nih, itu berlaku yang namanya hukum probabilitas, hukum kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Atau lebih gampang mudahnya, ya saya sederhanakan, itu akan berlaku hukum dadu, hukum peluang. Nah, terus gimana caranya Pak Wayan? Caranya adalah Anda lakukan terus, tidak usah harus berpikir iklan saya harus sempurna, iklan saya harus yang terbaik. Ini pengalaman saya. Kenapa? Karena apapun iklan yang Anda buat, itu akan menemukan orang yang nanti akan senang dengan iklan ini. Tetapi untuk menemukan yang senang dengan iklan Anda, mungkin butuh 1000 kali, itu ketemu satu orang yang cocok dengan Anda. Karena begini, ini saya mungkin sedikit nambah waktu. Yap. Karena pada dasarnya gini, Bang, manusia itu kan terdiri dari 4 karakter. Ada namanya kolerik, sanguin, phlegmatic, kemudian melankolis. Nah, mungkin model omongan saya begini, bagi mereka-mereka yang karakternya phlegmatic, itu nggak akan cocok. Karena orang phlegmatic senangnya yang slow-slow. Tetapi mungkin yang sekarakter dengan saya langsung nyambung. Artinya apa? Begitupun nanti di dalam hal pemasaran, apapun iklan adik-adik semua ini, jangan berpikir harus sempurna. Kenapa? Karena sesempurna iklan apapun adik buat, tetapi kalau karakter orang yang membaca itu tidak sesuai dengan karakternya dia akan mental. Makanya tadi dengan rumus bahwa ada iya, ada tidak, sama seperti dadu. Caranya gimana untuk dapat angka 6 yang Anda mau misalnya di dadu? Saya tidak mengajarkan tentang judi dadu, tetapi nilai yang terkandung di dalam permainan dadu. Saya mau angka 6. Apakah saya harus mempelajari sudut pelemparan, lemparnya dari sudut mana, agar saya langsung dapat angka 6? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu hukum
kemungkinan. Terus caranya gimana Pak Wayan? Sudah lempar saja. Mungkin di lemparan kedua dapat angka 6, mungkin di lemparan ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan mungkin yang ke-36 kalinya dapat. Tidak masalah, karena memang itulah realitanya. Jadi hukum alam itu tidak bisa dilawan, kita hanya bisa mengikuti. Nah, sama juga dengan hal nanti adik-adik di lapangan. Promosi, menawarkan, dan seterusnya. Ya, terutama nih saya bicara dalam konten di online, Bang. Online itu tantangannya lebih gede. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat karakter orangnya seperti apa. Jadi tugasnya gimana? Tugasnya adalah adik jangan pernah berpikir bahwa konten saya harus sempurna dulu. Tidak, menurut saya. Ini pengalaman saya. Tetapi apa yang memang Anda buat, dan bahkan bila perlu tanya, saya kalau misal melihat konten saya itu sudah tertarik belum? Kalau memang saya sendiri sudah tertarik, udah langsung terus iklan. Kenapa? Manusia tadi saya bilang hanya ada 4 jenis. Kolerik, melankolis, sanguin, phlegmatik. Kalau Anda misalnya seorang kolerik, saya yakin dari 100 orang bahkan atau mungkin 1000 orang yang ngebaca iklan Anda, mungkin ada 1% yang akan sama dengan Anda. Pasti orang akan closing. Makanya kita bermain dengan angka. Jadi jangan ketika Anda misalnya ngiklan 10 kali, Anda tidak ada penerimaan lalu Anda menyerah, itu salah besar. Kenapa? Mungkin orang 10 itu tidak sekarakter dengan Anda. Itu yang saya alamin, Bang. Makanya saya sudah paham ilmu ini, saya tidak ada istilahnya bersedih ketika ditolak. Kenapa? Karena saya yakin bukan iklan saya yang tidak sempurna, bukan. Orang yang saya ngelihat iklan saya yang belum sekarakter dengan saya. Tapi kalau nanti sudah sama dengan saya, itu tanpa saya paksa, tanpa saya ini, dia langsung. Kak Wayan atau Pak Wayan, saya mau beli produk ini. Saya banyak nemuin begitu di dunia pemasaran ini, ya. Jadi tugasnya Anda gimana? Ya lempar dadu tadi. Kalau iklan, ya iklan aja terus-menerus. Sekali lagi tidak harus berpikir sempurna. Iklan Anda seperti apa, konten kreator Anda seperti apa. Tapi yang paling penting Anda tanya kira-kira, ini iklan begini yang saya tertarik enggak? Itu kuncinya, Dek. Itu kunci. Misalnya, oh iklan saya begini, bahasanya begini. Oh saya tertarik ini. Udah iklanin aja terus. Terus kenapa? Nanti akan ketemu orang yang sama dengan Anda. Ini saya kasih contoh nih. Saya yakin adik-adik sekarang ini kan banyak pilihan nonton YouTube. Apakah semua konten YouTube itu sama? Tidak. Tetapi setiap konten YouTube punya penggemarnya masing-masing. Contoh nih, saya itu paling tidak senang kalau ngelihat tontonan-tontonan misalnya yang ale-ale itu tidak suka saya. Saya lebih senang misalnya nonton konten podcastnya misalnya Deddy Corbuzier. Saya senang misalnya lihat kontennya Helmi Yahya. Tetapi apakah konten ale-ale itu tidak punya pengikut? Pengikutnya banyak. Karena sesuai dengan karakternya dia. Gitu. Nah sama nanti dengan adik-adik PKL di sini. Anda misalnya mempromosikan tentang Mincap atau kopi garam bambu. Sekali lagi, Anda tidak harus menjadi orang lain. Oh saya harus kontennya sama dengan Bang Ical. Tidak mesti kalau menurut saya. Karena mungkin karakter saya dengan Bang Ical itu berbeda. Dan tentu juga pengikut yang akan ngikutin saya juga berbeda. Yang penting apa? Anda buat konten, tanya sama diri Anda, apakah saya tertarik dengan konten ini? Sama seperti mungkin saya kenapa tonton Helmi Yahya? Karena mungkin saya sekarakter dengan dia. Saya senang yang tek begitu. Tetapi saya punya teman, dia tontonnya apa? Yang ale-ale, Bang. Karena memang orangnya ale. Nah gitu kan. Jadi closing statement-nya hari ini, bagaimana adik-adik punya penjualan di akhir dengan target yang mungkin adik tentukan. 10 transaksi, Kak Wayan. Nah 10 transaksi. Nah kalau 10 transaksi, ya berarti kalau menurut saya bagaimana menemukan orang yang karakternya sama dengan saya. Kalau di offline memang lebih gampang kita nentuin. Kenapa? Saya dengan melihat orang aja, saya sudah bisa. Karena memang saya terlatih untuk melihat orang, Bang. Gitu. Karena selama ini memang saya bisa melihat orang, Bang. Jangan serius-serius ya. Artinya saya melihat misalnya, contoh nih, kayak beliau Coach Al Bambang. Beliau adalah salah satu karakter phlegmatik, orangnya damai, tenang. Betul? Sangat. Bang Ical hampir sama dengan saya. Kita adalah salah satu dominan kolerik. Kita senang yang berapi. Meletup-letup. Ya, meletup-meletup karena dari dulu mungkin Bang Ical dengan saya sama. Kita senang bakar-bakaran.
Artinya apa, Dek? Kalau Anda butuh 10 orang yang sama dengan Anda, ya, buat konten yang Anda tanya, saya ketika melihat ini tertarik nggak? Kalau oke, saya tertarik lihat konten ini. Perbanyaklah iklan. Kalau 10 masih belum dapat, buat jadi 20. 20 belum dapat, buat lagi. Saya percaya, mungkin 1000 kali iklan, mungkin baru keluar 1, nggak jadi masalah. Karena mungkin Anda baru ketemu karakter, karena di dunia online kita nggak bisa memetakan mana yang kolerik, melankolis, sehingga nggak bisa. Sama kayak stasiun TV. Misalnya contoh nih, saya kasih contoh. TV One, brandnya yang dibangun apa? Karakternya adalah berita. Sehingga yang nonton itu adalah orang-orang yang senang berita, dan sebetulnya termasuk saya ada salah satu penggemar tonton TV One. Tetapi kalau kita lihat Indosiar itu kan senengannya dangdut. Itu bos saya di pasar, Bang Ical. Itu senangannya tontonnya dangdut. Bahkan saya berpikir, beliau ini kan pendidikan tinggi, bos, senangannya dangdut yo. Buat dia memang itulah yang dia. Nah, artinya apa, Bang? Artinya closing statement saya adalah pahamilah hukum itu yang bekerja. Anda tidak harus berpikir seperti menjadi orang lain. Jadilah karakter Anda dan sebarlah sebanyak-banyaknya untuk menemukan 10. Kalau 100 belum closing, buat 200. Kalau 200 belum closing, buat 300 dan seterusnya. Karena sekali lagi di dunia online menurut saya itu lebih sulit dibandingkan di dunia offline. Tetapi semuanya ada plus minus. Kalau di offline itu memang butuh mental yang lebih jos. Kenapa? Nemuin orang. Kalau di dunia online memang mental kita nggak butuh. Kenapa? Karena kita nggak hadapan langsung. Tetapi saya butuh lebih banyak untuk iklannya. Tapi kalau di offline, kalau kita sudah lihai ya melihat karakter orang, saya yakin ketemu 100 orang, 10% pasti transaksi. Mungkin di dunia online butuh 1000, Anda baru closing 10 transaksi. Itulah rumus baku, dan itu bukan rumus saya, itu rumus ketetapan Tuhan, yaitu hukum alam. Jadi kuncinya apa? Kuncinya terus lakukan iklan, dan jangan mengubah-ubah konten iklan Anda. Kenapa? Kalau Anda ubah-ubah konten iklan Anda, berarti Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Tanya, iklan yang cocok dengan saya apa, kemudian fokuskan kepada penyebarannya yang lebih banyak, bukan ubah-ubah iklannya. Contoh TV One, coba bayangin TV One misalnya, minggu ini dia berita, minggu berikutnya sinetron, minggu berikutnya dangdut, dia tidak akan punya yang namanya basis penonton. Contoh, iPodcast, seorang Deddy Corbuzier, dia motivation, tapi coba kalau dia ubah kontennya di alay-alay, dia tidak akan punya pengikut. Nah itu tipsnya Bang Ical. Ya, jadi sekali lagi, buat pikiran yang nikmat, kemudian pahami hukum itu. Kalau belum transaksi, bukan iklannya yang kurang bagus, tetapi Anda belum memperbanyak lemparan iklannya. Itu Bang Ical. Oke, thank you Kak Wayan. Dan ternyata tipsnya itu sangat simpel buat kalian kerjakan. Jika sampai sekarang kalian belum punya transaksi atau masih punya sedikit transaksi, itu sebenarnya yang bermasalah dalam tanda kutip adalah activity kalian. Gitu ya Kak Wayan ya. Betul. Aktivitas kalian baik online maupun offline, utamanya yang online. Jadi nggak ada masalah dengan konten tuh, nggak harus sempurna, nggak harus bagus. Yang penting sesuaikan konten itu dengan karakter kalian sendiri, gitu ya Kak Wayan ya. Sesuaikan konten yang kalian buat, sesuaikan dengan karakter kalian sendiri. Kemudian hajar bertubi-tubi secara masif dan konsisten di online, sampai dengan mendapatkan yang sesuai dengan karakter kalian. Kuncinya cuma itu kayak Kak Wayan ya. Sangat simpel. Jadi dunia di MCC itu nggak sekali lagi ditegaskan oleh Kak Wayan, dunia di MCC itu nggak ribet, nggak memusingkan. Cukup kalian konsisten, cukup kalian masif sebar konten sebanyak-banyaknya. Cukup dengan konten yang sesuai dengan karakter kalian, semacam itu. Dan bisa juga nanti kalian tambahkan dengan kegiatan-kegiatan offline yang itu menurut Kak Wayan tadi disebutkan adalah membutuhkan mental yang lebih kuat, lebih besar. Nah itu sangat bagus untuk perkembangan mental kalian ya Kak Wayan ya. Ya, betul. Sangat bagus. Jadi coba juga kalian lakukan. Kalau sekarang baru seminggu 1, dibikin seminggu 2 atau seminggu 3 kali ketemu sama offline, sampai dengan bisa kalian meyakinkan orang tersebut untuk menjadi konsumen maupun pelanggan kalian untuk menjadi konsumennya Min Cafe maupun produk-produk lain dari HIO semacam itu ya. Jadi kalian
masih punya kesempatan kurang lebih 1,5 bulan nih Kak Wayan sampai dengan akhir Desember, masih cukup banyak waktu untuk mendapatkan 10 transaksi Kak Wayan ya. Gampang. Gampang. Itu nih saya kasih tip lagi ya, kalau mau yang hanya targetnya 10 transaksi ya. Ya Anda catat, kan punya mama, punya papa, ya paksa aja suruh beli. Kalau nggak mau beli, ya nangis saja, nanti pasti beli dia. Punya sepupu ya, punya pacar. Nah ini terutama yang memang playboy ya, mantan itu dipaksa suruh beli ya, jati itu. Oke, silakan Bang Ijal. Nah, tentunya ya itu tadi yang di-sharingkan oleh Kak Wayan itu bisa menjadi database kalian yang bisa buat kalian datangi, buat kalian ceritakan, kalian sedang apa sih? Kalian sedang program pelatihan digital marketing, yaitu digital marketing itu marketing digital atau pemasaran semacam itu. Ayo dukung saya dalam program PKL ini Kak Wayan, nggak ada salah ya? Ya, nggak ada salah kan Kak Wayan? Nggak ada salah. Orang yang Indonesian Idol aja mereka juga meminta supportnya untuk SMS. Yang sekali SMS berapa? 5.000 atau 10.000 rupiah begitu. Nggak ada masalah kalian. Nggak dapat apa-apa. Ini membeli produk senilai 150.000 dapat manfaat yang sangat luar biasa dari 20 saset Mincafe semacam itu. Jadi nggak ada masalah. Tugas kalian di materi kali ini yang di-sharingkan Kak Wayan adalah mengevaluasi lagi, melihat lagi konten-konten yang sudah ratusan yang sudah kalian buat, sudah kalian posting, apakah itu sudah sesuai dengan karakter kalian? Begitu Kak Wayan ya? Betul. Nah, dilihat apakah itu sudah sesuai dengan karakter kalian. Kalau sudah sesuai, ya sudah, tinggal perbanyak saja. Kalau belum sesuai, coba kembali lagi, evaluasi, sesuaikan dengan karakter kalian. Jadi, kalian nggak usah menjadi seseorang yang berbeda, tapi jadilah diri sendiri. Semacam itu. Gitu ya? Thank you banget Kak Wayan. Ini sudah 1,5 jam kurang lebihnya kita sharing dan luar biasa kalau kita pejuang-pejuang pemasaran, pejuang-pejuang marketing itu sangat mendapatkan aha-nya begitu, sangat mendapatkan wow-nya dari sharing pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa berkesempatan untuk sharing di sesi selanjutnya begitu ya, dengan siap Bang Ijal. Di waktu-waktu berikutnya. Siapa tahu nanti juga bisa ada kesempatan ketemu offline. Kemarin sebenarnya ada jadwal Mincafe Fiesta di Jogja ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin Mincafe Fiesta di Solo Kak Wayan, sehingga Kak Wayan siap, Bambang dan teman-teman dari PT HIO Indonesia yang khususnya cabang Jogja bisa main-main ke Solo gitu ya. Siap Bang Ijal, nanti kita ke Solo buat acara rame-rame. Nah, kembali lagi adik-adik, kalau mau nanti ketemu secara offline, nanti kita bisa di acara-acara tersebut ya. Nah, mungkin tadi Bang Ijal sedikit ya, sudah dikasih tugas untuk mengevaluasi kontennya udah cocok dengan karakter Anda atau tidak. Maksud cocok itu adalah apakah ketika Anda melihat kreator iklan Anda sudah merasa ingin tertarik. Kalau sudah, lakukan iklan sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua, coba adik-adik ya, saya kasih tugas, coba dalam waktu 1,5 bulan ini, adik temui paling tidak 50-60 orang secara offline. Nah, itu siapa saja Kak Wayan? Yang pertama, Anda tulis dulu orang-orangnya. Satu adalah keluarga Anda sendiri, ya, mulai bapak, ibu, tante, om, bude, Anda tulis. Dan tadi Bang Ica sampaikan, nggak apa-apa, minta tolong dibeli produk saya, gitu ya. Jadi, nggak apa-apa. Dipaksa juga nggak apa-apa, kan yang penting transaksi kan begitu. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman Anda di luar sekolah Anda. Kalau teman-teman sekolah kan nggak mungkin, karena mereka juga PKL sama-sama kan begitu Bang ya. Saingan. Nah, teman-teman di luaran itu, saya yakin kan Anda punya teman SD, SMP yang mungkin sekolahnya nggak bareng. Nah, coba mereka kan punya orang tua, tulis. Berikutnya lagi adalah tadi saya bilang, ya mungkin kalau anak SMK ini belum punya banyak mantan ya. Mantan-mantannya yang dulu mantan SMP itu ditulis, tawarkan gitu ya. Kemudian cari kenalan baru. Coba Anda buat sebuah daftar nama 50-60 orang. Nah, pastikan orang itu Anda datangi, Anda temui, Anda jaluk tulung untuk buku Mincafe-nya. Sehingga nanti di saat hasil PKL Anda betul-betul bukan 10 transaksi, bisa jadi berkali-kali transaksinya. Anda dapat uang dan nilai Anda pun lulus dengan nilai excellent. Nah, gitu Bang Ical. Oke.
Baik, gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 2 tugas nih yang harus kalian lakukan dari Kak Wayan. Yang pertama adalah evaluasi lagi, lihat lagi konten-konten yang sudah kalian posting, yang sudah kalian optimasi, apakah itu sesuai dengan karakter kalian. Kalau sudah sesuai, caranya bagaimana? Kalian lihat konten kalian sendiri. Kalau kalian sudah tertarik dengan konten yang kalian posting, berarti itu sudah sesuai dengan karakter kalian. PR-nya kemudian tinggal memperbanyak saja, udah simpel, nggak usah macam-macam, gitu ya Kak Wayan ya. Ya, betul. Yang kedua, nah ini yang lebih keren nih yang kedua nih. Dalam minggu ini temuin 50-60 orang. Dalam minggu ini ya Kak Wayan ya. Ya mungkin saya kasih waktu kurang lebih 2-3 minggu lah Bang. 2-3 minggu. PPKM ya, karena masih PPKM ya. Oke, dalam 2-3 minggu, kalau taruh kata 3 minggu 60 orang, berarti 1 minggunya bisa 20 orang yang kalian temui, mulai dari keluarga, saudara, teman, dan lain-lain tuh. Nah, semua yang kalian temui, ngocehnya sama ya Kak Wayan ya? Ngocehnya sama. Perkenalkan kalian sedang dalam praktek kerja lapangan, program di MCC, pembuatan konten kreatif, kemudian digital marketing, pemasaran, namun juga tidak hanya digital, juga bisa non-digital, yaitu offline begitu, dengan mempromosikan produk-produk dari PT HiO Indonesia. Produknya diantaranya adalah Mincave, yang komposisinya kopi bla 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 bla, yang tentunya kalian sudah tahu begitu. Nah, mohon dukungannya untuk membeli produk Mincave yang sangat luar biasa ini sebagai dukungan kita dalam beraktivitas PKL di MCC ini. Gitu ya kurang lebihnya Kak Wayan ya? Ya, betul Bang, betul Bang. Oke, dan tentunya kalau kalian pasti melakukan apa yang ditugaskan oleh Kak Wayan di poin kedua ini, ya, kalau melakukan, maka hasilnya pasti, itu sudah pasti hukumnya Kak Wayan ya? Ya, pasti mendapatkan minimal 50% dari apa yang kalian upayakan. Gak mungkin kalau dari yang semua mereka temuin, kalau cara bicaranya bagus, bisa menarik perhatian mereka, 50% nggak mendukung, nggak mungkin ya Kak Wayan ya? Nggak mungkin, pasti. Mungkin. Nah gitu, jadi kalau 60 nih, berarti kalian pasti dapat 30 transaksi, kurang apa juga? Yes, yes. Oke, sip, thank you banget Kak Wayan, dan juga terima kasih untuk Coach Albambang yang sudah membersamai kita nih, walaupun belum menunjukkan videonya, tapi thank you banget Coach Albambang sudah direferensikan untuk Kak Wayan bisa membagi waktunya dan pengalamannya di kelas di MCC ini sangat luar biasa tentunya. Mudah-mudahan nanti bisa kita jadwalkan untuk Mincave Fiesta begitu. Mincave Fiesta bagaimana semaraknya, bagaimana luar biasanya Mincave Fiesta. Mudah-mudahan kita bisa selenggarakan di akhir November atau awal Desember bareng-bareng dengan di MCC ya. Oh, siap Bang. Dan Coach Albambang, dan luar biasa sekali. Karena waktu juga sudah menjelang istirahat siang ini. Kelamaan ya Bang ya. Siap. Kak Wayan, ini dari pribadi aku tentunya sangat berterima kasih kepada Kak Wayan sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmu dan pengalamannya yang sangat-sangat aplikatif tentunya. Dan itu nanti kita berkabar lagi, mudah-mudahan bisa berkolaborasi di program-program di MCC berikutnya maupun di program-program PT HiO Indonesia. Ya siap Bang Ical, saya juga mengucapkan terima kasih Bang Ical, saya dipercaya, diberi kesempatan untuk sharing pengalaman ya buat adik-adik juga. Saya sangat beruntung bisa ketemu walaupun melalui Zoom ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara offline ya, kita bisa discuss. Kenapa? Karena saya punya sebuah misi ya. Saya ingin anak-anak muda itu betul-betul tidak menyusahkan orang tuanya, justru membahagiakan orang tuanya. Siap. Itu poinnya. Nah, gitu Bang Ical ya. Sekali lagi saya terima kasih Bang Ical. Baik, sama-sama. Kak Wayan. Menempuh PKL ya. Semoga nanti di hasil akhir betul-betul adik-adik mendapatkan hasil yang excellent. Gitu Bang Ical. Siap. Thank you Kak Wayan. Nanti kita ketemu lagi di kantor. Oke, siap. Oke. Ya, sampai jumpa ya. Oke, thank you. Oke, thank you Bang Ical. Saya tutup ya. Siap. Nah, kurang lebih demikian sharing dari Kak Wayan, teman-teman, seorang Diamond Sales Manager dari PT HiO Indonesia yang sudah memberikan pengalamannya, motivasinya, dan materinya yang tentunya sangat bisa kalian praktekkan, begitu ya. 2 poin tadi yang bisa kalian praktekkan yaitu
kalian review lagi bagaimana konten-konten yang sudah kalian posting, yang sudah kalian optimasi di sosial media, apakah itu sudah sesuai dengan karakter kalian. Kalau sudah sesuai, tinggal kalian perbanyak saja sampai kalian mendapatkan orang-orang yang sekarakter dengan kalian, yang nantinya akan menjadi konsumen maupun pelanggan kalian. Kalau sekiranya belum sesuai dengan karakter kalian, kalian sesuaikan dengan karakter kalian ya. Jadi kalian tidak perlu menjadi seseorang yang berbeda, tapi jadilah diri kalian sendiri. Nah, kuncinya nanti tinggal kalian memperbanyak aktivitas. Dan juga dikasih tips tadi oleh Kak Wayan secara luar biasa, yaitu dalam 2-3 pekan ini kalian temuin 50-60 orang. Caranya bagaimana? Pertama kalian catat dulu, mulai dari keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Kalian catat sampai 60 orang. Kalau sudah, mulai kalian cicil. Mulai hari ini temuin 1-2 orang, semacam itu sampai dengan 60 orang. Yang ngocehnya atau presentasinya itu kalian sama. Perkenalkan dulu kalian sedang dalam program praktek kerja lapangan, yaitu praktek kerja PKL-nya yaitu di MCC, Digital Marketing dan Content Creation, di mana di sini tidak hanya digital tapi juga bisa dilakukan secara offline, yaitu apa tugasnya? Mempresentasikan atau mempromosikan produk-produk dari PT HiO Indonesia. Bisa Mincave, bisa Garam Bambu, bisa Bambu Salt, Marine Essence dan lain sebagainya. Nah, itu fokuskan aja 1-2 produk, kalian ceritakan ke 60 orang yang ada daftar tadi itu. Niscaya nanti minimal 50%-nya akan bisa menjadi konsumen kalian, bahkan nanti bisa menjadi pelanggan kalian. Kalau konsumen itu cuma sekali, kalau pelanggan nanti bisa berkali-kali, semacam itu. Yang itu nanti akan menjadi penilaian sangat bagus buat kalian, dan tentunya akan mendapatkan bonus yang luar biasa buat kalian. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di grup Telegram, nanti bisa kita diskusikan apa yang mesti kita lakukan, dan teman-teman yang masih bingung nanti bisa langsung bertanya di grup Telegram. Kurang lebihnya demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.